Beauty Heroes, pagi ini kita mau ngebahas mengenai pentingnya apoteker di CV Aristo Makmur. Bersama saya Aziza dan pagi ini kita ditemani langsung oleh apoteker kita, yaitu Kak Alifa. Halo, selamat pagi Kak Alifa. Halo Kak Aziza, terima kasih. Senang sekali saya berada di sini. Ya. Gimana nih kabarnya? Baik? Alhamdulillah baik. Untuk Mbak Aziza sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Jadi gimana sih Kak peran apoteker sendiri di dalam CV Aristo Makmur ini? Kalau peran apoteker sendiri itu untuk secara generalnya aja ya. Secara general itu apoteker di industri kosmetik itu adalah untuk menjamin mutu produk kosmetik itu sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Peraturan itu kalau di kosmetik ada CPKB. CPKB itu mengatur untuk mengatur mutu produk dari awal hingga sampai dia itu beredar di masyarakat. Seperti itu untuk menjamin mutu keamanan, kemanfaatan bagi masyarakat secara umum. Seperti itu. Wah, menarik banget ya. Jadi peran dari apoteker sendiri sangat penting ya di dalam sebuah CV Maklon sendiri. Ya, sangat penting karena kita harus menjamin produk kosmetik itu yang beredar harus aman dan memberi manfaat, tidak membahayakan bagi masyarakat secara luas seperti itu. Terus banyak banget tuh beredar kayak bahan-bahan seperti ada whitening, brightening, sama acne. Boleh nggak sih Kak dijelasin satu-satu tentang manfaatnya mungkin atau kegunaannya untuk kulit? Oh gitu ya. Untuk bahan yang whitening itu biasanya dia bisa untuk mencerahkan satu tingkat di atas warna kulit kita yang saat ini. Bisa untuk mencerahkan. Kalau brightening dia itu hanya mencerahkan, membuat menyamarkan noda-noda hitam. Kalau kita punya noda bekas jerawat atau bintik hitam seperti kayak itu. flek gitu ya? Iya, seperti itu flek. Jadi dia menyamarkan warna hitam di dalam di wajah kita gitu. Kalau untuk anti akne sendiri itu dia untuk melawan bakteri penyebab jerawat seperti itu. Untuk mencegah jerawat itu datang kembali. Untuk menyembuhkan juga bisa seperti itu. Sangat menarik ya penjelasannya. Kemudian apoteker itu juga mengurus tentang perizinan juga ya Kak? Ya, apoteker itu terutama dalam regulasinya kepada BPOM itu untuk mendaftarkan produk. Jadi produk kosmetik itu sebelum beredar, sebelum kita produksi akan didaftarkan dulu di Notifkos. Notifkos itu adalah web milik BPOM. Jadi nanti sebelum kita memproduksi, BPOM itu akan mengecek apakah produk kita itu sudah aman atau sudah layak edar atau belum. Ketika sudah di ACC, kita bisa memproduksi dan dalam pemasarannya nanti itu juga akan diawasi oleh BPOM. Apakah produk itu aman di masyarakat atau tidak. Misalnya ada keluhan, itu juga akan kita tanganin. Yang nangani adalah apoteker untuk penanganan keluhannya sendiri, seperti itu. Jadi sangat dibantu ya untuk proses mengenai perizinan, seperti ya. Kemudian kalau untuk bahan-bahan yang bagus nih Kak, untuk perawatan kulit, apa aja sih? Bahan-bahan yang bagus mungkin bisa saya jabarkan sedikit ya. Untuk whitening itu bisa menggunakan alpha arbutin, niacinamide, licorice extra. Sebenarnya banyak juga ekstrak-ekstrak yang bisa digunakan untuk whitening. Misalnya itu tadi licorice, ada lychee, ekstrak alga, mulberry, centella, grapeseed, aloe vera, saffron, dan berry. Berry itu adalah gabungan dari beberapa zat aktif yang bisa untuk whitening. Begitupun juga brightening. Brightening itu ada juga niacinamide bisa digunakan di dalam situ. Kolagen, licorice, dan ekstrak-ekstrak seperti yang tadi sudah saya sebutkan. Misalnya juga kan saya sebutkan lagi mulberry, saffron, yampin extra, moringa, mango, lactic acid, glycolic acid, salicylic acid, dan tranexamic acid. Lalu untuk anti akne, untuk anti jerawat itu kita bisa menggunakan tea tree oil, green tea extract,
chamomile, propolis ekstra, bidara. Dan ada satu lagi nih Mbak Ziza, kita bisa menggunakan bahan yang untuk anti aging, jadi penuaan. Itu seperti oligopeptide 34, vitamin E, vitamin B5, retinol, DNA salmon, jojoba oil, grapeseed oil, dan sweet almond oil. Seperti itu kalau untuk skincare untuk wajah. Ada juga untuk bahan untuk hair care juga kita juga bisa seperti grapeseed oil, coconut oil, dan octapeptide. Bahan-bahan ini bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Oke. Misalnya Mbak Aziza ingin brightening, kita bisa menggunakan beberapa jenis bahan itu. Ataupun mungkin kurang whitening, misalnya kurang aku mau cerah tapi lebih lagi gitu. Ada kita booster. Jadi booster itu gabungan antara 2 sampai 3 jenis produk whitening dan brightening seperti itu. Jadi kan tadi udah dijelasin ya kayak bahan-bahannya seperti apa. Nah, kalau misalnya nih kita mau request, Kak bisa gak sih aku mau bikin nih kosmetik, tapi aku request ingredients-nya sendiri, kayak gitu? Oh, bisa banget. Bisa banget. Nanti tinggal kakaknya bisa mengelis bahan-bahan apa aja yang digunakan, atau mungkin sebelumnya udah punya produk kan, misalnya seperti itu. Kamu ngelis, oh bahan saya yang digunakan seperti ini, bisa nggak saya maklon di sini bahannya seperti ini. Kita usahakan bahan itu sama persis seperti yang di request. Tapi misal pun kita nggak ada, misal ada satu bahan yang mungkin kurang bagus dimasukkan ke dalam produknya kakak itu, kita bisa ganti, dan ganti itu kita akan konfirmasi ke kakaknya gitu. Oke. Jadi untuk yang dengar juga kan kita jadi nggak takut lagi kan kayak, aduh nanti kalau kita kasih bahan ini bisa nggak ya gitu. Tetap ada konsultasi antara R&D sama apoteker juga. Iya, nanti bahkan ada konsultasi, itu pun nanti kalau sebelum dilakukan perizinan di dalam Badan POM juga akan saya koreksi lagi, apakah bahan itu sesuai, boleh tidak dimasukkan ke dalam produk, ataupun sesuai nggak kadarnya dengan yang diperbolehkan oleh BPOM, seperti itu. Oke, sangat menarik ya. Iya. Kitanya jadi nggak takut-takut lagi nih untuk maklon di CV Aristo Makmur, karena ya kita bisa tahu prosesnya satu demi satu gitu. Ya bisa, nanti bisa konsultasi langsung ke admin atau marketing kita. Jadi nanti mereka akan langsung konsultasi ke saya maupun R&D-nya. Jadi nggak usah takut lagi untuk maklon di sini. Kita akan mengawasi dari bahan itu kita beli, bahan awal kita beli sampai nanti beredarannya seperti apa. Itu nanti akan kita pantau terus seperti itu. Apa lagi, Mbak? Oke, kalau di CV Aristo Makmur sendiri ini kita bisa maklon apa aja sih, Kak? Banyak, kosmetik itu kan, kosmetik sendiri itu kan banyak ya, bisa dari rambut sampai ke ujung kaki. Jadi ada skincare untuk wajah, hair care, lip care, lalu body care, terus untuk intimate juga bisa, seperti itu. Tinggal nanti kalian bisa konsultasi, oh saya pengen bikin misal parfum seperti itu. Ya nanti klien akan diarahkan untuk memilih bibit parfum yang akan mereka gunakan. Jadi akan ada tester parfum. Karena kan kalau parfum itu agak tricky ya. Iya, benar. Karena banyak sekali varian ya. Iya, variannya. Jadi nanti bisa langsung kunjungin ke sini, atau enggak kalau misalnya customer itu punya bibit sendiri, misalnya kayak punya bahan sendiri, bisa pakai itu, nanti kita tinggal akan mengolahnya lagi seperti itu. Karena kan ya itu tadi biasa yang bilang parfum itu kan tricky karena banyak sekali variannya. Belum tentu kan, kadang belum tentu apa yang kita sediakan di sini ada sesuai dengan kriterianya customer, seperti itu. Jadi untuk prosesnya tuh gimana sih, Kak? Apakah kita akan ditawarin untuk sampel dulu atau bagaimana? Ya, ketika ada customer masuk untuk misal request produk, misal
parfum gitu. Itu nanti kita akan ada sampling dulu dari R&D, ada beberapa pilihan. Nanti kita kirimkan dulu sampelnya ke customer. Bila itu sudah oke dan ACC, akan kita lanjut produksi, dan itu di tengah sebelumnya itu juga sebelum akhirnya diproduksi akan saya urus izinnya dulu, notifikasinya seperti itu. Jadi keluar ketika sudah diproduksi, sudah produksi itu sudah siap. Jadi tinggal dikemas, diproduksi, dikemas, lalu diberikan customer untuk segera dipasarkan atau diedarkan seperti itu. Jadi kita enaknya kayak tinggal kita udah tahu nih sampelnya. Iya. Kita tinggal ngejualin aja kan? Iya, ngejualin aja. Sudah dari sini keluar itu sudah dalam bentuk produk jadi yang lengkap. Seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau untuk biaya nih Kak, untuk biaya awalnya tuh gimana sih prosesnya? Kayak dari tadi kita konsultasikan mengenai bahan sampai BPOM-nya nanti. Kalau biaya mungkin itu nanti bisa ditanyakan lagi ke marketing gitu ya. Kalau setahu saya itu nanti akan ada biaya untuk sampling, ada biaya untuk perizinan BPOM. Pun ada kalau misalnya kakaknya itu nggak ada hak merek, itu kita bisa proseskan juga dari CV Aristonya sendiri, bisa kita proseskan, bisa kita bikinkan itu nanti dengan harga yang berbeda ya, karena nanti tergantung paketan yang akan dipilih oleh customer sendiri. Seperti itu. Terus nanti ada MOQ di setiap produk yang nanti akan berbeda-beda harganya, seperti itu. Kasih tahu saya seperti itu. Nanti kalau bisa lebih jelasnya bisa ke marketing, bagian marketing atau admin gitu. Oke Kak. Terus bahan apa sih Kak yang lagi ngetren akhir-akhir ini? Bahan yang lagi ngetren tuh sekarang lebih ke whitening dan anti acne ya. Biasanya whitening itu pakai alpha arbutin dan niacinamide. Itu pasti. Dan kalau biasanya ada lagi penambahan untuk kolagen. Kolagen itu kan untuk mengenyalkan kulit. Jadi kulit itu tidak hanya harus putih, bersih, tapi kita harus lembab, kenyal gitu, seperti itu. Kalau untuk anti acne itu biasanya ada tea tree oil untuk melawan bakteri penyebab jerawat, untuk mengepeskan jerawat biasanya bisa pakai itu. Kalau di sini lebih banyak pakai itu sih. Lalu untuk bahan anti aging itu biasanya lebih ke untuk mengenyalkan kalau udah ada keriput itu biasanya ada anti wrinkle-nya kan. Itu pakai oligopeptide, ada vitamin E dan vitamin B5 seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau kan tadi kita udah ngebahas mengenai perizinan BPOM. Berapa lama sih Kak kalau di perizinan itu? Kalau menurut peraturan yang ditetapkan BPOM sendiri itu semenjak saya submit untuk pendaftaran itu maksimal 14 hari kerja. Jadi dihitungnya 14 hari kerja. Sedang hari kerjanya BPOM itu Senin sampai Jumat itu. Misalnya pun lebih, biasanya saya langsung follow up BPOM agar prosesnya lebih cepat seperti itu. Kita usahakan untuk cepat. Biar tidak menunggu lama, biar customer juga segera bisa mendapatkan produknya untuk dipasarkan seperti itu. Kemudian kalau haki nih, kan katanya tadi juga mengurusin untuk perizinan haki ya. Terus misal nih dari customernya belum tahu mau pakai nama brand apa gitu. Ada nggak sih kayak mungkin kita dibantu untuk nama brandnya itu? Pasti dibantu. Kita lihat dulu produk dia seperti apa. Kita akan memberikan referensi, misal kayak lotion, kita bisa memberikan referensi dengan nama yang ada body lotionnya atau body booster atau body butter kayak gitu, seperti itu. Tergantung dia requestnya seperti apa untuk manfaat dari produk yang ingin dia produksi di sini. Nanti biasanya juga kita akan minta ada 2 alternatif nama lain selain nama utama yang ingin digunakan, karena untuk perizinan DJKI sendiri itu, untuk perizinan merek itu cukup rumit ya Mbak, karena
mereka pun tidak bisa memastikan merek itu ketika kita masukkan apakah langsung diterima atau enggak, karena untuk menunggunya sendiri merek itu akhirnya didaftarkan atau terdaftar di DJKI itu bisa 1 tahun lebih. Lama juga ya, Kak? Iya, lama sekali itu. Jadi nggak bisa, paling kalau kita udah daftarin itu ada tanda daftar mereknya saja. Untuk sertifikat mereknya itu yaitu tadi minimalnya 1 tahun itu. Dan itu pun kita juga tidak bisa menjamin apakah itu lolos atau enggak, karena memang terlalu rumit untuk perizinannya itu sendiri. Itu sudah saya konsultasikan juga ke DJKI juga jawabannya seperti itu. Oh gitu. Terus ada pertanyaan nih Kak dari pendengar kita hari ini. Kalau retinol itu bisa nggak sih Kak dipakai retinol bisa dipakai minimal umur berapa sih Kak? Kalau untuk retinol? Sebentar. 20 tahun ya, 20 tahunan dia untuk pada usia ini sudah mulai mengalami penuaan. Terus penggunaan retinol itu juga agak tricky ya. Dia itu tidak boleh sebenarnya ya, setahu kalau dari dokter kecantikan itu retinol harusnya tidak boleh kena matahari, karena dia akan memberikan efek membakar panas. Jadi merah-merah gitu ya? Iya. Terus tergantung juga untuk pemakaiannya di dalam kosmetik. Ada yang dia harus dibilas, ada yang cuma beberapa detik, ada yang bisa dibiarkan dalam semalam. Seperti itu. Itu nanti tergantung kandungan retinol di dalamnya. Jadi kadarnya ada berapa yang bisa digunakan dalam penggunaannya seperti itu. Ada yang misal dengan kadar sekian bisa digunakan seharian, misalnya seharian semalaman tanpa harus dibilas. Dengan kadar sekian dia harus dibilas. Ada lagi juga yang kadarnya lebih tinggi, dia cuman dipakai beberapa detik saja, seperti itu. Kalau penggunaan retinol, dan itu bisa kita gunakan dimulai umur 20 tahunan untuk mencegah tanda-tanda penuaan. Seperti itu. Oh ya, ini di depan kita tuh udah ada mungkin packaging ya yang bisa dipakai nanti kalau misal mau membuat sebuah produk. Oh ya Kak, dengar-dengar kan CV Aristo Makmur itu juga bergerak di bagian herbal ya? Oh ya. Itu untuk untuk herbal sendiri itu prosesnya apakah sama dengan kosmetik? Kalau setahu saya herbal itu kurang lebih hampir sama, cuman dia lebih trikinya ada di awal untuk pendaftaran di BPOM-nya seperti itu. Untuk nanti lebih jelasnya bisa dilanjut di lain waktu podcast dengan saudara yang dengan ada apoteker herbal lagi langsung ya. Ya seperti itu. Oke, kalau bahan-bahan yang aman untuk ibu hamil itu apa sih Kak? Kan pasti ada ya kayak ibu hamil kan sensitif. Ya. Pasti akan ada kayak ini tuh nggak aman untuk ibu hamil atau bagaimana, bahan yang seperti apa sih yang nggak aman untuk ibu hamil itu? Sebentar ya Mbak. Itu juga saya kurang begitu paham. Itu biasanya R&D. Oke. Mungkin beberapa yang saya tahu ya. Itu ada salicylic acid, ada grapeseed oil, ada hyaluronic acid, niacinamide, ada zinc oxide, dan ada vitamin C. Itu beberapa aja ya. Kalau untuk lebih jelasnya nanti bisa konsultasi langsung ke R&D-nya. Seperti itu. Sebelumnya itu kan kayak ibu hamil, ibu menyusui, itu memang harus hati-hati dalam penggunaan skincare ya. Biasanya untuk dia lebih amannya menggunakan facial wash aja, jadi nggak perlu dia untuk perawatan dulu, sementara di skip dulu seperti itu, agar ya tidak mengurangi resiko nanti di belakangnya seperti itu. Yang mau ditanyakan lagi? Ya mungkin dari pendengar yang masih join live, boleh lo untuk kirim-kirim pertanyaan ke kita, nanti kita akan jawab. Mungkin ada tambahan dari saya ya Mbak ya. Untuk pemilihan dari kosmetik sendiri itu kita harus tahu dulu kondisi kulit kita itu seperti apa.
Jadi tidak salah dalam nanti memilih kosmetik. Misalnya kita kulitnya kering, terus kita menggunakan bahan yang dia memang ada efek untuk mengeringkan, membuat kering kulit. Seperti kayak tea tree oil itu biasanya agak membuat kulit itu kering karena dia itu kan ada sensasi di agak tightening gitu lah ya, agak cekit-cekit itu. Biasa harus kita sesuaikan juga dengan kondisi kulit, terus kebutuhan kulit kita itu seperti apa. Jadi kita itu harus hati-hati dalam memilih kosmetik. Terus kalau untuk progres kosmetik sendiri itu, kalau kosmetik yang aman harusnya tidak secara instan. Jadi kita harus rutin dalam pemakaian kosmetik sendiri. Kalau misalnya hari ini kita pakai, besoknya langsung cerah, itu kadang bisa dicurigai ada zat-zat berbahaya di dalamnya. Kenapa baru 1 hari bisa langsung ada efek yang Memutihkan signifikan ya gitu. Jadi namanya skincare ya, kita kan skincare untuk merawat. Jadi harus rutin. Kalau Nggak bisa instan ya? Iya, nggak bisa instan. Kalau instan itu mungkin harus dicurigai gitu. Apakah ada bahan berbahaya atau tidak. Memang harus pemakaian rutin. Seperti itu. Oke, baik. Untuk biaya ataupun promo nanti mungkin bisa dibahas di episode selanjutnya. Untuk saat ini mungkin sudah dulu dari kita. Terima kasih ya Kak Alifa sudah menyempatkan terima waktunya kasih, Mbak untuk Aziza. datang dan Ya. berbagi tips untuk sama pendengar kita. Ya.